Ya, shalom. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dan kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apakah kehendak dan janji Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan? Kemarin kita sudah mendengar ya apa yang disampaikan di minggu yang lalu oleh Pak Dolfi. Bagaimana seseorang sebelum mengalami kelahiran baru itu adalah hamba. Tidak memiliki apapun di dalam kehidupannya. Di bawah belenggu dosa. Dan kemudian setelah mengalami lahir baru, dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ke dalam kerajaan Allah, di mana Yesus telah melakukan segala yang diperlukannya agar kita tuh dapat memasuki kerajaan Allah dan kita dapat menikmati sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli warisnya. Itu suatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kalau kita membaca di Alkitab, banyak hal yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita itu luar biasa. Tidak ada yang tidak baik. Juga banyak janji Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Nah, masalahnya, apakah itu semua pasti akan terjadi atau terwujud di dalam kehidupan kita? Apa yang saya sampaikan pada hari ini itu masih ada hubungannya juga dengan apa yang pernah saya sampaikan bulan lalu tentang pakailah cara Tuhan. Dan juga apa yang Pak Dolfi sampaikan bahwa kita itu ahli warisnya. Kita jangan berpikir bahwa kita itu ada di dalam anugerah Tuhan, itu berarti segala berkat rohani itu pasti akan terjadi dan itu otomatis instan kita terima sehingga akhirnya membuat kita pasif atau malas. Nah, mari kita belajar dari kebenaran firman pada pagi hari ini. Kita akan lihat di Ibrani 12 ayat 28. Di sini jelas dikatakan, karena kita sudah menjadi warga kerajaan Allah yang tidak bisa digoncangkan. Nah, ini suatu kepastian. Kita menjadi warga kerajaan Allah yang tidak bisa digoncangkan. Kalau kita memahami ini, mengetahui ini, apa yang seharusnya kita pun mengikuti apa yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Udah ada kepastian tidak bisa digoncangkan. Artinya di luar kerajaan Allah itu semua akan digoncang. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam situ, kita memahami tidak? Seperti itu. Apakah kita yang sudah sebagai warga kerajaan Allah, kita mau hidup seperti di luar sana, seperti di luar kerajaan Allah? Mengikuti cara-cara dunia, itu pilihan buat kita semua. Segala sesuatu yang berlaku di dalam kerajaan Allah adalah setiap perkataan Tuhan, yaitu firman yang adalah roh dan hidup itu. Itu prinsipnya itu seperti itu. Kalau bisa saya katakan secara singkat itu seperti itu, ya. Bahwa segala sesuatu yang tidak bisa digoncangkan yang ada berada di dalam kerajaan Allah, itu adalah setiap perkataan yang Tuhan katakan. Yang adalah firman, adalah roh dan hidup itu. Kita akan lihat di Matius 4 ayat 4. Versi TSI ya. Tetapi Yesus menjawab, dalam kitab suci tertulis, kehidupan manusia tidak bergantung pada roti saja, melainkan pada setiap perkataan yang diucapkan Allah. Ini pernyataan hal yang suatu kepastian, gitu, bahwa manusia itu hidup itu tidak hanya roti saja yang seperti dialami oleh orang-orang dunia sana, di luar sana. Namun lebih dari itu, yaitu setiap perkataan yang diucapkan Allah. Nah, itulah yang harusnya kita sadari dan itulah kehidupan kita yang berada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Itu prinsip yang berlaku dalam kerajaan Allah. Dan ketentuan yang berlaku dalam kerajaan Allah.
Itulah segala ucapan perkataan yang Tuhan katakan. Kita akan lanjutkan lagi, kita akan lihat Roma 8 ayat 17. Dan di sini dikatakan, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jelas ya, kita ahli waris. Maksudnya, ini diperjelas lagi. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Hal ini juga Pak Dolvi sudah sering kali berulang kali mengungkapkan hal ini. Yang kita terima bersama-sama dengan Kristus, yang diumpamakan menerima bersama-sama dengan Kristus itu diumpamakan dengan suatu rekening ya, yang dimiliki 2 orang, atas nama dipegang 2 orang. Memang betul kita berhak menerima janji-janji Allah. Namun kita tuh tidak bisa seenaknya. Tanpa kita bekerja sama dengan pihak lain yang memegang rekening itu juga, kita nggak bisa mau seenaknya kita sendiri. Menerima bersama-sama dengan Kristus, artinya secara singkat dengan kata harus sepakat dengan Kristus. Dengan setiap perkataan Kristus. Setiap apa yang dikatakan di dalam Alkitab, yaitu firman-Nya. Nah, di dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak kerajaan, sebagai ahli waris di kerajaan Allah di muka bumi ini, anugerahlah yang memampukan kita. Anugerahlah yang memampukan kita. Tetapi kita mau bekerja sama dengan anugerah itu. Bekerja sama dengan Roh Kudus. Mengikuti tuntunan-tuntunan Tuhan. Mengikuti apa yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Ketentuan-ketentuan apa yang berlaku. Prinsip-prinsip apa yang berlaku. Itulah yang dikatakan kita tidak pasif. Ya. Bukan hal aktif kita melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan anugerah, bukan. Atau aktif melakukan ini itu untuk mendapatkan berkat, bukan. Kita sudah ada di dalam itu. Nah, jadi bekerja samanya kita dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam kerajaan Allah tersebut. Oleh karena itu kita harus mengetahui, harus memahami prinsip-prinsip yang ada di dalam kerajaan Allah. Apa yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Dan mau berjalan dalam tuntunan Roh sesuai apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan mau. Kita akan lihat di Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang sudah berulang kali kita dengar ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Di sini kita melihat sifat Tuhan, yaitu kasih Tuhan itu besar. Kasih itu, Allah itu pribadi Allah itu ya kasih itu sendiri. Allah itu sumber kasih karena Allah itu pribadi dari sang kasih itu sendiri. Tidak bisa dipisahkan, itu yang harus kita pahami. Karena kasih itu maka ia memberikan anaknya. Jadi kasih yang tidak hanya kasih saja, titik. Namun dia wujudkan. Dia bertindak memberikan anaknya. Nah, ini suatu prinsip juga yang tidak berubah. Ini sifat Tuhan yang tidak pernah berubah. Jadi dari ayat ini kita sudah mengetahui, memahami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi. Bukan Tuhan yang mengambil. Ini prinsip yang harus kita pegang. Oke? Nah, selanjutnya. Selain Tuhan itu kasih dan Tuhan bertindak, kita akan lihat di Mazmur 89 ayat 35. Di sini ayat firman Tuhan jelas mengatakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku, yaitu dari bibir Tuhan, dari perketuhan, tidak akan kuubah. Ini suatu prinsip juga yang harus kita pegang. Selain tadi kasihnya, bahwa Tuhan itu kasih dan Tuhan memberi, Tuhan tidak mengambil.
Tapi ini poin yang sangat-sangat penting. Tuhan tidak akan melanggar perjanjian Tuhan. Dan apa yang keluar dari bibir Tuhan itu, dari perkataan, dari mulut Tuhan itu tidak akan diubah. Ini penting sekali. Perkataan Tuhan itu pasti dan konsisten. Dan universal, berlaku dimanapun untuk setiap manusia. Harusnya itu yang dapat kita pegang dan kita percayai. Bukan lebih kita berpegang kepada pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, juga bukan berpegang pada perasaan atau hal-hal yang kita tangkap dengan panca indera kita. Sehingga menyebabkan kita meragukan apa yang seharusnya kita percayai dan kita pegang, yaitu setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Tuhan. Ini prinsip dasar yang harus kita ketahui. Kita akan lihat di Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan di versi bahasa Indonesia masa kini. Di sini dikatakan, hukum Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Perintah Tuhan dapat dipercaya, memberi hikmat kepada orang sederhana. Peraturan Tuhan itu tepat, menyenangkan hati. Ketetapan Tuhan itu murni, membuat orang mengerti. Coba. Kalau kita memahami hal ini, pasti kita mencintainya. Kalau kita tidak memahami, kita akan mengabaikan. Ini hal yang luar biasa. Perintah Tuhan dapat dipercaya. Hukum Tuhan sempurna dan menyegarkan jiwa. Ini mengingatkan saya akan 3 Yohanes 1 ayat 2. Di mana dikatakan segala sesuatu ya, semoga engkau baik-baik sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau di dalam kehidupan kita menghendaki segala sesuatu baik-baik dan sehat, itu bergantung dari jiwa kita. Dan jiwa kita mau seperti apa, itu bergantung dari hukum-hukum Tuhan. Karena hukum-hukum Tuhan itu sempurna. Bukan malah kita hindari. Bukan menjadi momok yang menjadi beban di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Itu tipuan iblis. Ini harus kita mengerti. Semua apa yang dikatakan di Mazmur 19 ayat 8 dan 9 itu semua adalah perkataan Tuhan. Sekalipun digolongkan di dalam kata yang disebut hukum Tuhan, perintah Tuhan, peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, namun semuanya itu saya rangkum dengan satu kalimat singkat, itu semua perkataan Tuhan. Yaitu firman yang adalah roh dan hidup itu. Jadi apa yang mau disebutkan dengan hukum Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, itu semua luar biasa. Tidak ada yang merugikan kita. Bahkan hal itu menguntungkan kita setiap anak-anak Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang merupakan ahli warisnya Tuhan yang berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Termasuk juga perkataan Tuhan yang mengatakan jangan. Perkataan Tuhan yang Tuhan katakan jangan kepada manusia, hal itu juga mengandung selalu untuk kebaikan kita, untuk melindungi kita. Dan Tuhan menghendaki kita menerima semua yang terbaik. Kita akan melihat, kita akan flashback di awal. Kejadian 2 ayat 16 ayat 17. Di sini Tuhan mengatakan, perhatikan baik-baik ya, jangan ada yang tidur di tempat ini. Karena di sini jelas sekali saya bisa melihat mana yang tidur dan mana yang tidak. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua boleh kau makan dengan bebas. Tetapi
pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya, pastilah engkau mati. Itu perkataan Tuhan. Kita lihat di Kejadian 3 ayat 1b dan ayat 4. Ular itu berkata kepada perempuan. Jadi iblis memakai ular itu ya, untuk berkata kepada manusia. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, di sini kita perhatikan. Ketika Tuhan bilang, jangan kau makan buahnya, pohon pengetahuan baik dan yang jahat itu. Nah, kalau kita renungkan ini, kita nggak tahu ya, dalam batas waktu, hitungan berapa lama ketika Tuhan mengatakan hal ini dan iblis mengatakan kepada manusia. Dalam kurun waktu selama itu, sampai mereka mentaati perkataan iblis, itu apa yang Tuhan larang, Tuhan katakan jangan, itu tidak menjadi masalah tuh dalam kehidupan Adam dan Hawa. Di sini kita melihat Tuhan menghendaki manusia tetap hidup, betul? Supaya manusia itu tetap hidup, maka Tuhan mengatakan jangan kau makan buah ini. Buah pohon pengetahuan baik yang jahat. Karena Tuhan menghendaki manusia ini tetap hidup. Jangan sampai engkau mati. Makanya jangan kau makan buah dari pohon, satu pohon ini. Tapi semuanya boleh. Ini, kita bisa melihat tentang kehendak Tuhan. Ya. Jika hal itu kehendak Tuhan kita tahu ya. Pasti terjadi. Apakah hal itu pasti terjadi pada manusia? Tuhan bilang kan, semua boleh kau makan buahnya, tapi jangan kau makan buah ini. Sebab pada hari engkau makannya, engkau mati. Artinya kita bisa mengetahui dong bahwa kehendak Tuhan atas manusia itu manusia hidup, betul? Tuhan tidak menghendaki manusia itu mati. Tuhan menghendaki manusia ini hidup. Tapi apakah menjadi kehendak Tuhan itu terjadi? Tidak, ya, tidak terjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita melihat sampai kemudian di Kejadian 3 ayat 1b dan 4 ini, disinilah dimulai menyalahgunakan. Iblis memutarbalikkan perkataan Tuhan. Kata jangan, yang hal itu maksud baik dari Tuhan, diputarbalikkan iblis pakai untuk menipu manusia. Nah, di sini nih. Dipakai hal yang bertentangan dengan perkataan Tuhan sehingga menimbulkan asumsi di manusia. Menimbulkan suatu perbandingan. Kalau saya boleh katakan suatu perbandingan yang memberi kesan, iblis bilang gini, semua pohon jangan kau makan buahnya. Berbeda sama kata Tuhan ya. Semua pohon jangan kau makan. Tapi untuk yang ini satu ini enggak apa-apa. Ini istilah bahasa saya seperti itu. Memberikan suatu perbandingan bahwa itu hanya bagian kecil kok. Jadi enggak masalah. Kan semua enggak boleh sama Tuhan. Tapi kalau satu pohon ini enggak masalah. Nah ini. Menimbulkan asumsi, tipuan yang membuat manusia itu terkecoh. Hati-hati dengan pikiran kita. Itulah yang terjadi. Banyak orang terjerumus di dalam hal-hal yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan dengan hanya seperti ini. Aku pikir, kan menimbulkan pemikiran kan? Kan semua jangan. Tapi kalau hal ini satu, itu kan suatu perbandingan. Gak masalah dong. Sehingga membuat tekad dia untuk mengambil. Selain banyak hal ya, yang kita bisa tahu, yang kita sudah pelajari, yang membuat dia curiga dengan Tuhan. Nah ini sampai sekarang pun dipakai. Banyak orang-orang yang terjerumus dalam dosa itu apa sih? Ya ke ini. Anak-anak muda jatuh di dalam narkoba dan semua apa sih? Enggak apa-apa kok. Icipin aja, cuma sedikit kok. Enggak masalah. Hanya cuma menimbulkan persepsi itu enggak masalah. Hanya coba
sesuatu yang bukan hal yang besar. Justru karena celah itu enggak membutuhkan celah yang besar, celah yang kecil itulah iblis masuk dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi, enggak bahaya kok. Cuma sekali, baik di dalam pergaulan anak-anak muda, baik di dalam kehidupan orang dewasa, di dalam bisnis, apapun. Itulah yang berkecamuk di dalam pikiran manusia. Iblis memakai hal itu menipu manusia. Sehingga melanggar apa setiap perkataan yang Tuhan sudah katakan. Yang bermaksud untuk melindungi manusia. Namun manusia melindungi manusia untuk tetap berada di dalam Taman Eden di mana semua penyediaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan manusia. Namun semua itu dirampas oleh iblis. Ya. Jika manusia tidak makan buah itu, pasti manusia tidak mati. Ya. Kehendak Tuhan, kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan tidak terjadi karena keputusan dari manusia itu sendiri tidak mengikuti perkataan Tuhan. Sekalipun Tuhan mengatakan jangan. Sehingga sampai sekarang pun banyak orang yang mendengar kata jangan itu menjadi sesuatu, jangan yang untuk sesuatu kebaikan, itu menjadi alergi. Itu tipuan iblis. Ya. Dan banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan jangan. Namun jika kita memahami, sekali lagi hal itu untuk melindungi manusia. Oleh karena itu setelah kita mengetahui kebenaran ini, mari kita ubah pola pikir kita. Kita akan melihat ayat berikutnya. Ini ayat kunci yang sering kita pakai juga, Roma 12 ayat 2. Kita menjumpai juga kata jangan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pola pikirmu, pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang sempurna. Kita menjumpai kata jangan. Ini memiliki tujuan. Kan kita sudah tahu, kita anak-anak Allah, ahli waris dalam kerajaan Allah. Maka Tuhan mengatakan bahwa jangan serupa dengan dunia, jangan orang-orang yang hidup di luar itu. Tuhan memberitahu, mengarahkan untuk kita mengubah pola pikir. Karena dengan perubahan pola pikir inilah, disitulah awal mula untuk manusia mengambil keputusan untuk bertindak. Sebagai kompas, untuk manusia tidak membuka celah kepada dunia, untuk tidak kembali kepada habitat lamanya, untuk tidak merugikan manusia. Namun kenyataannya manusia terganggu ketika dikatakan jangan. Nah inilah yang seharusnya kita sadari sebagai anak-anak Tuhan. Seolah kata jangan itu membelenggu manusia. Membelenggu seolah menghalangi manusia untuk memperoleh hal-hal yang terbaik menurut dirinya. Itu tipuan. Ini yang harus kita sadari. Jangan kita terkecoh kembali. Dengan memahami ini, ketika kita menjumpai Tuhan mengatakan jangan di Alkitab, maka kita dapat merespon dengan benar dan dengan sukacita. Karena di balik itu ada hal-hal yang luar biasa Tuhan sediakan untuk kita dapat menikmatinya. Dan ada segala sesuatu yang Tuhan tuh melindungi kita. Menutup dari hal-hal yang tidak baik itu masuk dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu bahwa Tuhan itu kasih, bertindak untuk memberi. Dan perkataan Tuhan itu tidak berubah. Ya. Kita akan melihat perjanjian lama. Di kisah janda nabi. Ini sudah sering dikatakan ya. Ini nanti baca sendiri di rumah. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saya hanya memberikan beberapa poin saja di sini. Jadi ada seorang janda nabi ya. Di mana mengadu kepada Elisa
bahwa penagih hutang itu datang karena dia tidak bisa membayar hutang sehingga harus anaknya untuk diambil menjadi budak. Ya. Namun apa yang jadi permasalahan dia itu tentang membayar hutang. Dia bertanya, kemudian Elisa berkata, apa yang kau punya di rumah? Ya, ini mirip seperti apa yang saya pernah sampaikan bulan lalu. Apa yang kau punya di rumah? Perempuan mengatakan tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu Elisa berkata, mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ya. Kemudian sudah mendapatkan itu, masuklah perempuan ini dan anaknya. Ya, di situ pesan Elisa, tuangkan minyak itu ke dalam segala bejana. Kemudian setelah penuh angkat, seperti itu. Jadi bejana-bejana semua sudah terkumpul. Dia kan punya hanya minyak dalam buli-buli. Dia tuangkan bejana, ayo ambil lagi bejana lagi. Semua. Kemudian perempuan itu bertanya, dekatkan lagi kepadaku bejana berikutnya. Dan anaknya berkata, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Pertanyaannya, jika bejana itu masih ada, apakah minyak itu akan berhenti? Tidak. Minyak ini akan terus mengalir. Itulah Tuhan. Tuhan mau kita itu menerima yang terbaik. Itu luar biasa. Tuhan mau terus memberi kepada kita. Berkatnya itu terus mengalir. Bahkan berkelimpahan. Tergantung kepada kita, sang penerima ini. Apakah mau mengikuti setiap perkataan Tuhan? Kalau perempuan ini mengikuti pemikiran sendiri, dia nggak akan mengalami peristiwa ini. Dia mengikuti perkataan-perkataan Tuhan melalui Elisa. Bayangkan seorang janda nabi, ya saat itu pasti terpandang nabi, ya kan? Namun dia suruh mengumpulkan bejana-bejana dari seluruh tetanggamu di luar sana. Orang pasti akan memiliki persepsi tanda tanya, ngapain ini? Ya, kalau istilahnya di sini kayak pemulung ya, minta botol-botol kosong seperti itu. Kalau berdasar pemikirannya pasti enggan untuk melakukannya. Tapi dia menyingkirkan apa semua yang berkecamuk dalam pikirannya. Mentaati apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Bahkan di situ pun juga ketika Elisa mengatakan, masuk ke rumah tutup pintu. Nah ini juga supaya tidak mendengarkan apa komen tetangga-tetangganya yang bisa menjatuhkan iman dia. Namun dia fokus apa yang dikatakan Tuhan melalui Elisa. Ini hal yang luar biasa ya. Nah, apakah kita mau juga mengikuti perkataan Tuhan? Apakah kita mau bekerja sama dengan Tuhan yang kita sudah tahu tentang tadi prinsipnya? Sifat Tuhan seperti apa? Tuhan yang memiliki kasih dan memberi, dan perkataan Tuhan itu tidak pling-plang, tidak berubah-ubah. Dan tadi dikatakan perintah Tuhan itu dapat dipercaya. Itu prinsip dasar yang harus kita pegang. Dan kemudian arahannya apa setelah itu? Bejana itu setelah penuh. Pergilah, jualah minyak itu, bayar hutang. Seperti tadi tentang minyak terus mengalir. Jadi keputusan kita, seberapa besar kapasitas yang kita mau terima dari Tuhan. Seperti itu. Bayar hutang, seharusnya apa yang menjadi kebutuhan dari perempuan ini, masalahnya apa sih? Membayar hutang bukan? Membayar hutang sudah terpenuhi kan? Selesai masalahnya. Namun kita di sini melihat ternyata ada apa? Kelimpahan untuk hidup selanjutnya. Artinya Tuhan itu tidak mau kita kekurangan. Setelah masalah selesai,
Tuhan gak mau cukup di situ. Namun kita terus hidup di dalam kelimpahan. Ini yang harus kita pahami, itu prinsip Tuhan. Dan tidak hanya berlaku bagi janda nabi ini saja. Begitu pula di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita lewat pekerjaan tangan kita. Tuhan selalu memberikan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bahkan memberi lebih untuk kita, tidak hanya cukup untuk diri kita sendiri, namun juga orang-orang lain. Nah, sekarang tergantung kita. Bagaimana dengan kita? Seberapa besar kapasitas atau wadah yang kita persiapkan untuk berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan materi atau keuangan yang mengalir dalam kehidupan kita. Namun hal-hal lain juga di dalam pelayanan kita. Di dalam sebesar apa yang kita mau dipercaya oleh Tuhan. Seperti itu. Wadah tentang bejana ini berbicara juga tentang tempat pekerjaan kita, juga tentang diri kita untuk mau diberdayakan. Lewat skill, kita memiliki integritas di dalam kehidupan kita, karakter, kedisiplinan, value, nilai-nilai, kebenaran firman Tuhan. Itu semua, itu membuka berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Dan itu pun termasuk benih yang kita tabur. Untuk membuat nanti benih itu bertumbuh besar dan menghasilkan buah. Termasuk perkataan Tuhan. Setiap perkara kecil akan membawa dampak juga dalam pekerjaan kita. Di dalam pelayanan kita. Terjadi promosi. Contoh dari usaha yang kecil. Ya, ini kalau berhubungan dengan yang apa yang saya sampaikan yang lalu, dengan apa yang kecil, dengan ada yang di tangan, kita tidak takut memberi karena tidak takut kekurangan. Kemudian kita setia, memiliki kedisiplinan, integritas, berkat keuangan itu mengalir. Akhirnya ketika kita percayai kebenaran firman Tuhan, ada hikmat, Tuhan beri kreativitas, akhirnya berkembang. Mungkin dari kita yang kita kerjakan hanya di rumah, bisa berkembang, bisa membeli tempat, mungkin toko untuk usahanya, akhirnya membeli tempat yang lain. Banyak wadah yang ia miliki untuk terbuka, untuk berkat Tuhan secara materi itu mengalir di dalam kehidupannya. Tuhan memiliki banyak cara dan Tuhan memberikan cara-caranya itu loh. Tuhan gak membiarkan itu saja, ada cara-cara tahapannya. Sekalipun sekarang mungkin bekerja kepada orang, namun memiliki integritas, kedisiplinan, termasuk dalam waktu tidak semau-maunya, itu benih pasti menghasilkan. Sekalipun orang tidak melihat, namun kita berjalan di dalam hukumnya Tuhan, perkataan Tuhan kita mengikuti. Kemudian ada promosi, kita dipercaya dalam hal-hal yang besar, bahkan bisa memiliki usaha sendiri. Dan banyak hal. Dan tentang apa yang Tuhan katakan, setiap perkara kecil, lakukan dengan segenap hati, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Nah itu semuanya itu tahapan proses yang Tuhan siapkan. Namun kita tidak menyadarinya. Kita akan lihat Roma 8 ayat 17. Di sini dikatakan, jika kita adalah anak, kita adalah ahli, waris, berhak menerima janji-janji Allah. Berhak menerima janji Allah, menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Saya renungkan ayat ini. Kita menerima janji Tuhan ahli waris, ya, janji-janji Tuhan termasuk materi segala macam. Ada kata yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Kalau kita mengikuti, menerima apa yang menjadi perkataan Tuhan, ini ada kita menderita bersama-sama dengan Dia. Artinya, kalau menderita bersama-sama dengan Kristus, pasti kita berjalan berlawanan dengan dunia, bukan? Tanpa kita berjalan berlawanan dengan dunia, tidak mungkin kita menderita. Kalau kita berlawanan dengan dunia, kita pasti akan menderita. Nah, apa artinya? Kita tidak kompromi dengan dunia. Kita mau menerima janji Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, kita jangan menghalalkan segala cara. Dengan cara-cara yang dunia lakukan, pasti di kerjaan pasti akan
Wah, sok suci, sok begini-begini. Makanya banyak orang yang dulu bermimpi dengan sesuai firman, berjalan dengan keputusan yang diambil secara roh. Dia akan tentang bermimpi untuk mengubah bangsa. Kemudian setelah menjadi pewakil rakyat, sekeliling seperti itu, tantangan, dia mau enggak? Banyak yang kemudian tidak berani berjalan menyuarakan apa yang kebenaran itu. Nah, inilah tantangan buat kita anak-anak Tuhan. Pasti akan menderita bersama-sama dengan dia. Nah, jika kita memahami ini, kita mau terus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, tidak kompromi dengan dunia. Kita lihat Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Wow, ini ya. Aku sekali-kali, Tuhan punya alasan loh, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Enggak cuma titik. Tuhan malang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di versi firman Allah yang hidup, ini dikatakan, jauhkanlah diri saudara dari cinta akan uang. Hendaklah saudara merasa puas dengan apa yang ada pada saudara. Sebab Allah berfirman, sekali-kali tidak akan membiarkan dan menelantarkan. Kita sudah melihat, cukup dengan apa yang ada, tapi ini yang luar biasa. Kita harus ingat, Tuhan ada di dalam setiap kita. 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, barang siapa menyatukan diri dengan Allah menjadi satu roh dengan Allah, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Di mana ada Tuhan, di situ ada kelimpahan. Maka Tuhan bilang jangan kau khawatir. Di situ ada Tuhan, di dalam kita, di situ ada pelipat gandaan. Apa yang membuat engkau khawatir? Ini kalau kita renungkan, ini ayat luar biasa. Ya, kita sudah melihat dengan jelas Tuhan akan memberikan kita lebih. Ya, selama ini kita sudah nyanyi yang Christ is enough for me. Ya, kita bilang Kristus cukup untukku. Everything I need ada di dalam Tuhan. Nah, itu juga itu sesuai dengan ayat firman Tuhan. Gitu. Kita bilang apakah Yesus itu cukup? Kita mengatakan Yesus cukup. Karena itu sumber. Itu yang dibutuhkan kita semua kok. Esensi kebutuhan setiap manusia yang lahir itu adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itu aja. Itu yang seharusnya, makanya firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan kita sudah berada di dalam kerajaan Allah itu. Namun sebagian banyak kita memikirkan tidak seperti apa yang firman Tuhan katakan itu. Ya. Akhirnya banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Berpikir bagaimana nanti kata orang, sehingga kita akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai firman Tuhan. Akhirnya terjerat hutang. Ya, karena dengan usaha kekuatan sendiri mau mencukupi kebutuhan kita. Kebutuhan yang seharusnya tidak perlu, tapi kita mau hal itu terpenuhi. Nah, kembali lagi penyebab masalah bukan Tuhan, tapi dari diri kita. Mari kita lihat di 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Di sini ada seorang memberikan kepada Nabi Elisa 20 roti jelai untuk makan 100 orang tamu. Nah, Elisa bilang begitu, hidangkan itu untuk mereka makan. Mereka bilang apa cukup, namun Tuhan berpesan mereka akan makan cukup, bahkan masih ada lebih. Coba, ini ayat luar biasa. Ya, ini mereka berada di dalam perjanjian lama loh. Mereka makan cukup, bahkan mereka akhirnya menghidangkan, mereka makan sampai kenyang dan masih ada sisa berlebih. Perhatikan, tepat seperti perkataan Tuhan.
Perintah Tuhan dapat dipercaya. Tepat seperti perkataan Tuhan. Ini saja mereka yang hidup di ikatan perjanjian lama. Kita sudah berada di dalam ikatan perjanjian baru, di dalam kerajaan Allah. Wah, itu di dalam, istilahnya di dalam lumbung padi ya. Tapi kita tidak memahami hal ini. Mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Ikuti, percayai, tidak memakai kalkulator kita. Ikuti tepat, saya garis bawahi, tepat seperti perkataan Tuhan. Ya, karena perkataannya itu tidak akan berubah-ubah. Jika kita tidak mendapatkan hasil yang sama, apa yang Tuhan katakan, itu kesalahan di kita. Karena kita tidak mau mengikuti perkataan Tuhan dengan tepat. Ya. Nah, ikuti tuntunan apa yang firman Tuhan katakan, kita tidak akan rugi. Kita lihat di Lukas 5, ini tentang peristiwa Lukas 5 ayat 4 sampai 6 ya. Ini tentang Simon. Selesai Simon berkata, ketika Tuhan Yesus bertemu Simon, karena Simon ini sudah menjala ikan semalaman tidak dapat, maka Tuhan memerintahkan, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Seringkali kita seperti itu beralasan. Ketika perintah Tuhan berkata A, kita selalu memberi alasan. Berdasar apa? Mungkin berdasar pengalaman kita, berdasar pemikiran kita sendiri. Sehingga ada saja alasan yang kita kemukakan kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan kepada kita juga begitu kan, seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Simon. Nah, itulah yang ada di dalam pikiran kita dengan berbagai alasan, itulah yang menghalangi kita untuk mengalami breakthrough. Bukan Tuhan. Dari diri kita penghambatnya. Padahal di firman Tuhan kalau kita ingat tadi Mazmur 89 ayat 35 bahwa perkataan Tuhan itu tidak akan diubah, janjinya juga, dan itu bisa dipercaya. Akhirnya Simon menebarkan jala, ya, menebarkan jala. Mereka di sini dikatakan mereka melakukan dan menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak setelah Simon merespon Tuhan. Namun kita lihat ayat Lukas 5 ayat 4 dan ayat yang sama, namun di versi firman Allah yang hidup nih. Tebarkan firman Tuhan bilang apa? Jala-jalamu, nets, maka engkau mendapat banyak ikan. Tapi apa yang Simon lakukan? Simon hanya menebar satu jala. Bayangkan, kalau dia mengikuti perkataan Tuhan dengan tepat, yang ditebarkan tidak hanya satu jala, namun jala-jala betapa banyaknya itu. Itu kan berbicara tentang kapasitas, tentang kita mau seberapa besar kita akan buka itu dan kita percayai. Mau enggak kita mengikuti apa perkataan Tuhan dengan tepat? Dengan apa yang ada di dalam kita, potensi segala sesuatu. Prinsipnya Tuhan tuh memberi kita tuh lebih. Dan perkataan Tuhan tuh ya dan amin bisa dipercaya. Ini betapa, wow, coba kok kita perhatikan dari apa yang saya pernah sampaikan sampai ayat ini. Semua Tuhan memberikan lebih. Tidak hanya cukup mencukupi untuk menyelesaikan masalah itu saja. Tidak. Namun yang Simon lakukan tidak tepat seperti perkataan Tuhan. Seperti itu kan? Bejana buli-buli sebanyak mungkin. Ya udah, ketika buli-bulinya nggak ada, ya itu minyak itu stop. Kalau buli-bulinya masih ada, itu mengalir. Jala, Tuhan perintahkan, tebarkan jala-jalamu. Namun Simon hanya menebarkan jala, satu jala.
Itu saja penuh sehingga terkoyak. Bagaimana kalau dia mengikuti jala-jala itu ditebarkan? Wow, itu luar biasa. Itulah kehidupan kita. Bagaimana? Apakah kita mau merespon hal itu? Kalau kita renungkan betapa banyak hal-hal yang kita sepelekan. Hal-hal yang kita menganggap kecil. Hal itu suatu perintah Tuhan atau kita terganggu dengan Tuhan mengatakan jangan. Namun di balik itu semua dampaknya luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin selama ini saudara mengalami masalah finansial atau hal-hal lainnya. Namun ketika siang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan ini, bertindaklah sebagai firman Tuhan itu berbicara kepada saudara. Anugerah Tuhan itu akan memampukan saudara untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu dapat dipercayai. Hanya saudara perlu memiliki kerendahan hati dan mempercayai untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dalam setiap perkataan Tuhan yang adalah roh dan hidup itu. Dan itulah yang akan membawa dampak di dalam kehidupan kita, siap anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati.